Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari hari ini saya akan membahas konten khusus AS Roma. Jadi ada beberapa minggu ini selama Piala Dunia mulai dari tanggal 20 November sampai sekarang saya jarang membuat konten sepak bola khususnya AS Roma. Ada beberapa hal, ya saya salah satunya adalah mencari beberapa topik yang menarik. Nah, seperti biasanya setiap klub, baik itu di Liga Eropa apapun, di Liga Asia, Liga Dunia, berapa laga-laga di Liga Dunia, ada beberapa yang masih bermainkan pertandingan, ada yang juga tidak. AS Roma yang ada di Liga Italia itu kan adalah liga profesional, jadi beberapa laganya itu, bukan beberapa laga, semua laga itu kan yang memang ada sistemnya, dan tidak melangsungkan pertandingan di skala domestik, karena itu kan kita harus nurut sama kalender FIFA. Nah, hal itu juga berdampak dengan beberapa pemain AS Roma yang main di Piala Dunia, seperti Zawolenski yang ada di Polandia, Vina yang ada di Uruguay, Dybala yang belum bertanding di Argentina, timnas Argentina, dan Rui Patricio yang belum bertanding di satupun laga Polandia di Portugal. Oke, kita kembali lagi dalam laga-laga ini. Sebenarnya apakah penting Roma melakukan persiapan dalam jeda internasional seperti pertandingan persahabatan dan tour? Menurutku penting itu untuk menjaga stamina pemain, terlebih dalam forma 14 pertandingan dan laga-laga di Liga Eropa juga bisa dikatakan tidak baik. Jadi mesti ada evaluasi, baik itu dalam standar apakah Jose Mourinho layak dipertahankan, apa karena akan ada pergantian pelatih. Itu kan akan ditentukan nanti di jeda di progres bulan Januari ini. Nah, seperti itu ya kan. Dari beberapa tim lagi, saya ulangi ya, setelah beberapa laga itu kan perlu penyesuaian, terutama nanti Januari sebelum playoff Liga Eropa. Jadi semuanya harus diperhitungkan secara matang, termasuk dalam komposisi pemain nih. Nah, di bulan Januari Roma itu kan sudah pasti mendapatkan satu pemain oleh Obasken. Nah, gosipnya itu setelah oleh itu main cukup apik di Liga Eropa dan beberapa kompetisi di Norwegia, dan juga cukup Napoli dan sejumlah klub juga mengincarnya. Tapi kan Roma memang sudah melakukan pendekatan secara secara optimal, dan secara pembelian memang Roma lebih terdepan, secara kontrak juga sudah ke depan, jadi sudah pasti dia ke Roma. Terus Davide Faresti, playmakernya Sassuolo, juga diincar. Itu kan karena Davide Faresti juga mantan akademi Roma, lulusan akademi Roma. Jadi kenapa Roma mendekatinya? Karena beberapa lulusan Roma sebenarnya masih menunjukkan Roma secara akademinya masih menunjukkan beberapa pemain-pemain yang potensial dan layak dan wajar kalau Roma mengincar banyak alumnus Roma yang musim lalu
musim lalu atau berapa musim lalu dijual untuk di pembelian kembali, itu kan cukup wajar. Seperti halnya Fabregas dibeli Arsenal, habis itu di Barcelona kembali lagi membeli Fabregas dan sejumlah pemain lain. Itu cukup, cukup wah. Yang jadi dua gosip terakhir adalah isu tentang Rikas Drop akan pindah, tetapi juga belum jelas pindah, tetapi masih ada sisi egoisme dari Mourinho dan Rikas Drop dalam sisi latihan yang tidak berbicara dan hanya saling bertatapan. Yang menarik sih bagiku adalah bukan oleh Sobanken yang dan David De Vrij yang memanaskan persaingan antara beberapa klub Italia, terutama Roma dan Napoli, tetapi tentang Chris Smalling yang diberitakan akan dibajak Inter Milan. Karena bagiku dalam formasinya Mourinho, Chris Smalling adalah salah satu pemain yang sangat penting, sama kayak Bryan Cristante, Rio Patricio. Itu posisi yang sulit digoyang. Zalewski, ya, posisi yang sulit digoyang. Nah, Chris Smalling di musim ini di 14 pertandingan ini juga cukup krusial. Jadi salah satu topik yang bisa dikatakan saling mencuri pemain dan kekuatan tim ya ada di Chris Smalling. Jadi jalan satu-satunya kalau Roma akan memperkuat sisi, ya jalan satu-satunya ya bagaimana memutuskan apakah menyudahi kesepakatan untuk Chris Smalling ataupun tetap merekrutnya. Tapi kalau dalam tinjauan bagaimana Roma akan merekrut pemain tengah dan kebutuhan terhadap performa Chris Smalling, menurutku membeli back tengah itu wajib. Menjaga Chris Smalling sampai setengah musim lagi atau satu musim lagi itu juga harus dilakukan. Itu pendapatku. Dan tentang Chris Jessup dan isu back kanan sih, Hector Bellerin juga cukup booming beritanya. Back kanan memang Roma kalau berbicara back kanan memang selalu Roma akan selalu menemukan sosok yang tepat, tetapi bek kanan dalam 3 musim terakhir itu sangat jadi gosip panas karena sepertinggal Max Totento dan beberapa pemain lain, belum ada posisi yang sangat dilegitimasi seorang pemain dalam 5 musim terakhir stabil sebagai bek kanan. Setelah Alessandro Florenzi nggak ada lagi pemain yang menempati posisi bek kanan tuh 5 musim terakhir itu terus ya. Jadi Roma memang harus melakukan banyak revolusi setelah aja Dan Franklin dan Hector Bellerin. Itu solusi hari ini sih bagiku untuk menambal kekuatan Roma. Kalau dikatakan siapa pemain yang cukup potensial ya bagiku, kalau menaikkan nama terus mencari pemain potensial ya carinya di beberapa tim yang punya nama di klub-klub tengah, baik itu di Italia, Yunani. Roma kan memang sangat akrab dengan klub-klub Yunani dan pemain Yunani, mungkin di situ ada. Tetapi bagiku ya harusnya Roma mencari lagi seperti Zelensky. Apakah ada bek kanan di akademinya atau di akademi klub lain yang bisa dibajak sih? Itu
salah satu solusi yang potensial. Sekian dari saya. Jika suka silakan like, jika menyukai channel ini silakan subscribe, sampaikan kritik dan saran di deskripsi, dan jika ingin berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.